Halo guys, lagi ngapain nih? Apaan? Lagi nyantai. Kalau lagi nyantai mendingan denger cerita gua nih. Nih film keren banget. Intinya ente jangan pernah ngeganggu sarang lebah kalau nggak mau diantop sama emaknya lebah. Ya udah tanpa berlama-lama mari kita simak aja yuk ke ceritanya. Perkenalkan, pria ini bernama Clay. Clay sedang membasmi sarang lebah yang berada di gudang tua milik temannya. Begitu usai, dia memberitahu si ibu pemilik rumah yang bernama Miss Parker kalau pekerjaan dia semuanya sudah beres. Clay ini ternyata adalah peternak lebah dan belum lama ini dia diizinkan tinggal di salah satu bangunan kepunyaan milik Miss Parker. Clay sangat berterima kasih karena selama ini dia telah diperlakukan dengan sangat baik guys. Namun Miss Parker yang baik hati malah berkata kalau dialah yang harus berterima kasih karena Clay sering sekali membantu dirinya. Siang harinya Miss Parker yang sedang bekerja tiba-tiba mendapati laptop miliknya muncul sebuah peringatan bahwa harddisknya telah terinfeksi virus dan harus segera diperbaiki. Dia diminta menelpon nomor yang tertera pada iklan di laptopnya guys. Miss Parker yang gaptek tanpa curiga langsung menelpon nomor telepon itu. Dia langsung terhubung dengan pria bernama Garnet. Miss Parker diminta mendownload sebuah software yang telah disediakan oleh Garnet di sebuah web khusus. Begitu terinstal, tim Garnet memiliki akses penuh untuk meretas komputer Miss Parker. Garnet bersama komplotannya sangat senang begitu tahu kalau Miss Parker memiliki uang senilai 2 juta dolar. Uang itu sebenarnya bukanlah miliknya, melainkan punya lembaga amal yang dikelola Miss Parker. Namun tentu saja Garnet dan komplotannya tidak peduli akan hal tersebut guys. Yang penting dia dapat duit dari sang korban yaitu Miss Parker. Salah satu tim Garnet lalu berpura-pura salah mentransfer ke rekening milik Miss Parker. Dia meminta tolong ditransfer balik dengan bertujuan untuk mereka bisa memantau password banking milik korban. Dan begitu transfer dilakukan, Garnet dan timnya langsung berhasil menyikat habis seluruh uang di rekening Miss Parker. Clay yang saat itu sedang sibuk memanen madu dari peternakannya, rencananya hasil panen tersebut ia ingin berikan ke Miss Parker sebagai rasa terima kasihnya. Malam itu Clay datang ke rumah Miss Parker guys. Dia mendengar bunyi alarm kebakaran. Karena khawatir rumahnya telah dimasuki seorang perampok, Clay mengambil pisau di dapur untuk berjaga-jaga. Tapi begitu dia masuk ke ruangan tengah, dirinya menemukan Miss Parker yang tengah modar akibat bundir. Di saat bersamaan putri Miss Parker yang bernama Verona yang kebetulan seorang FBI tiba-tiba menodongkan dengan pistol. Dia mengira kalau Clay adalah penjahat yang telah membunuh ibunya. Tak lama dari itu pihak berwajib datang ke TKP. Setelah diselidiki mereka yakin kalau Miss Parker mati akibat bundir. Tapi ya tetap aja Verona nggak percaya kalau ibunya bertindak demikian guys. Begitu Clay diinterogasi dia menjelaskan dengan singkat kenapa dia masuk ke rumah Miss Parker. Dia meyakini bukan dirinya lah pelaku kejahatan itu. Clay kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Verona menemukan rekening ibunya yang sudah kosong guys. Verona langsung sadar kalau ibunya habis kena tipu dan itu alasan mengapa Miss Parker kamikaze. Karena dari itu keesokan paginya Verona langsung menemui Clay dan meminta maaf yang sebesar-besarnya karena telah menuduhnya sembarangan. Dia bahkan mengajaknya minum kopi untuk ngobrol lebih lanjut. Verona berkata selama ini ibunya selalu hidup sendirian, apalagi sejak kakaknya yang seorang mantan militer modar. Saat ditunjukkan fotonya kepada Clay, ternyata foto itu mirip dengannya. Karena itu juga mengapa Miss Parker menganggap dirinya sebagai anaknya. Clay juga diberitahu oleh Verona kalau semalam dirinya menemukan sebuah fakta guys, bahwa ibunya ini habis kena tipu dan uang yayasan yang dimilikinya habis dicuri si penipu di dunia maya itu. Sebagai anggota FBI, Verona sudah meminta temannya untuk mencari tahu lokasi dari para penipu itu. Namun sekalipun mereka FBI, mereka tidak juga dapat menemukannya. Clay kemudian membongkar salah satu kotak sarang lebahnya dan mengambil sebuah paket yang berisikan ponsel khusus untuk menelepon kenalannya. Dia minta tolong agar temannya ini mencari tahu di mana lokasi dari orang-orang yang telah menipu Miss Parker. Tak butuh waktu lama, teman Clay udah berhasil mendapatkan info yang diinginkan. Di sini kita jadi bertanya-tanya nih guys, siapa sebenarnya teman Clay ini? Kalau sekelas FBI aja nggak mampu menemukan para penipu tadi, mengapa kenalan Clay bisa melakukannya hanya dengan sekejap? Singkat cerita, begitu tahu lokasi dari para penipu tadi, Clay langsung ke sana dengan membawa 2 buah jerigen berisikan minyak. Ketika ditanya para penjaga atas apa yang mau dilakukan Clay, dengan santainya Clay menjawab guys, dia akan membakar habis seluruh gedung mereka. Awalnya mereka berpikir Clay ini bercandaan, sampai tiba-tiba begitu naik ke lantai atas, dia meminta para penipu untuk mengikuti kata-katanya. Dan begini katanya, ente pada kagak bener nih, emang kagak ada kerjaan lain selain nepu apa? Rezeki ente kagak berkah noh. Ada
sama emak modar gara-gara ente tepu. Mulai hari ini ente semua tobat dah. Kalau kagak ente yang aneh buat modar. Gimana? Mau sadar kagak? Tentu saja Clay yang berkata seperti itu malah ditertawakan. Clay yang kesal langsung menghajar salah satu pegawai yang menertawakannya. Para pegawai kini semakin dibuat ketakutan karena Clay langsung menuangkan minyak untuk siap-siap membakar habis tempat tersebut. Garnet, manajer tempat itu, bersama pengawalnya tak lama kemudian datang. Dia mengira Clay ini adalah orang gokil guys. Belum lagi ketika ditanya siapa dirinya, Clay cuma menyebutkan kalau dia adalah seorang the beekeeper atau peternak lebah. Karena Garnet kesal, dia memberikan perintah 5 sekuritinya untuk menghajar Clay. Tapi yang ada mereka malah dihabisi dalam sekejap oleh Clay. Kemudian dia memasang 2 bom yang sudah dimodifikasi guys. Dimana ketika ada telepon dari sang korban yang masuk ke saluran mereka, bom itu otomatis meledak dan akhirnya kantor tersebut hancur. Garnet segera melaporkan kejadian barusan ke bosnya yang seorang anak muda bernama Derek. Panggilannya Derek mobil, Derek truk, Derek apa aja yang penting Derek. Tapi saat dia menelpon dia bingung menjelaskan betapa mengerikannya Clay yang mampu mengalahkan semua penjaganya guys dan membakar habis kantor mereka. Mendengar hal itu, Derek kemudian memerintahkan Garnet menyewa beberapa anggota gangster untuk memodarkan Clay. Di saat yang bersamaan pula, Verona bersama anggota FBI datang ke TKP. Ledakan gedung itu dianggap menjadi permasalahan yang luar biasa. Belum lagi mereka semua tak berhasil mengetahui siapa pelaku atas kejadian itu. Singkat cerita, setelah mencari Clay kesana kemari, Garnet bersama anggotanya berhasil menemukan lokasi Clay. Mereka masuk ke gudang milik Clay guys. Para gangster sewaan Garnet lalu menghancurkan seluruh kandang lebah yang Clay rawat. Setelah itu barulah mereka ikut masuk ke dalam untuk melakukan aksi balas dendam. Tanpa basa-basi mereka berkali-kali menembakkan senjata mereka secara brutal. Mereka mengira Clay udah modar. Tapi ya Clay ibaratkan Rambo di perkotaan guys. Dia malah berhasil membunuh para gangster satu persatu hingga akhirnya yang tersisa hanyalah Garnet seorang. Scene lalu berpindah memperlihatkan Verona yang mengetahui sebuah fakta guys. Dia menyelidiki lebih jauh menyadari kalau gedung yang Clay bakar merupakan markas dari orang-orang yang telah menipu ibunya. Di tengah interogasi, tiba-tiba dia dikabari bahwa gedung di samping rumah ibunya juga baru saja mengalami kebakaran hebat. Begitu sampai di sana, mereka menemukan beberapa mayat yang telah gosong guys. Tinggal dikecapin aja. Setelah diidentifikasi, ternyata salah satu masih merupakan pegawai Garnet. Di sini Verona dan temannya menyadari guys, kalau ciri pelaku yang melakukan itu sama seperti ciri-ciri Clay. Apalagi mereka mendengar kalau pelakunya bilang dirinya adalah seorang peternak lebah. Garnet sendiri saat di tengah perjalanan tak juga berhenti menangis akibat kehilangan beberapa jarinya. Dia kembali mengabari Derek bahwa aksi mereka berujung fatal dan banyak kehilangan anak buahnya. Derek semakin penasaran guys, siapa orang yang berani menghancurkan salah satu bisnisnya. Garnet berkata yang dia tahu Clay ini hanyalah orang peternak lebah. Dan di tengah percakapan tiba-tiba Clay kembali muncul tanpa berbasa-basi. Garnet kemudian diikat dengan sebuah tali yang terhubung ke mobil milik Clay. Lalu mobil itu langsung ditenggelamkan ke sebuah danau. Clay kemudian melanjutkan telepon dengan Derek dan berjanji akan memodarkan Derek secepatnya. Mendengar hal itu, Derek yang panik meminta bantuan salah satu komisaris di perusahaan yang bernama Wallace, yang ternyata adalah mantan direktur CIA. Melihat banyaknya korban yang telah modar serta pelakunya hanya seorang yang bernama Beekeeper, dia langsung mengetahui guys kalau itu adalah pasukan khusus. Wallace ketakutan. Dia bilang seandainya memang benar Clay adalah The Beekeeper, maka nyawa Derek tak bisa lagi diselamatkan. Mendengar itu Derek menjadi bingung. Siapa Clay sebenarnya dan apa itu The Beekeeper? Nanti jawabannya akan kita temukan guys setelah pariwara berikut. Tapi bohong. Ternyata bukan cuma Derek yang berusaha mencari tahu diri Clay. Verona dan temannya juga mencoba melakukan hal yang sama. Namun temannya bilang Clay seakan-akan terbang di bawah radar. Selama ini FBI tak bisa menemukan info apapun terkait masa lalunya. Seakan-akan memang sengaja disembunyikan. Tak lama kemudian mereka berdua kembali mendapatkan info kalau jasad Garnet ditemukan di sebuah sungai dan membuatnya semakin yakin kalau Clay memang bukan orang sembarangan. Sebenarnya Wallace tidak ingin melawan Clay guys, tapi karena ibu Derek menelponnya secara personal, dia terpaksa harus mengusahakan yang terbaik untuk menyelamatkan putranya. Di sini kita kembali menemukan fakta. Ibu Derek ternyata adalah seorang yang sangat powerful, tapi kita belum tahu siapa dan apa jabatannya. Singkat cerita, Wallace menelpon direktur CIA yang masih aktif dan meminta tolong untuk mencari tahu apakah benar Clay ini adalah salah satu dari anggota The Beekeeper. Mendengar kata-kata The Beekeeper,
Beekeeper membuat si direktur CIA langsung keringet dingin guys. Dia langsung segera mengeceknya. Dalam beberapa jam kemudian direktur CIA kembali menelpon untuk menyampaikan bahwa Clay memang anggota The Beekeeper, tapi dia telah pensiun. Untuk membantu Wallace mengatasi masalah ini, mereka segera mengirimkan anggota The Beekeeper lainnya untuk membunuh Clay. Malam itu saat Clay sedang singgah isi bensin, tiba-tiba dirinya didatangi oleh The Beekeeper wanita yang membawa bedil sangat besar. Dia menembak secara brutal guys. Tapi asal lu tahu aja nih, The Beekeeper yang sekarang belum lama direkrut bro. Sedangkan Clay sudah puluhan tahun dan menjadikannya sangat berpengalaman dalam sebuah pertarungan 1 lawan 1 ataupun 1 lawan banyak. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan lagi guys. Dan New Beekeeper itu lalu mengeluarkan senapan mesin dan menembaknya ke berbagai arah. Hingga akhirnya Clay berhasil menghentikan kegilaan musuhnya dengan membakar secara live guys. Sebelum pergi dari lokasi, Clay sempat memotong jari The New Beekeeper itu dan gak tahu bakal apaan. Mungkin buat ngupil kali. Telek loh. Tak lama kemudian Wallace diberitahu guys bahwa The New Beekeeper yang mereka kirim telah modar oleh Clay. CIA memilih untuk tidak ikut campur lebih jauh lagi. Tentu saja hal itu membuat Wallace semakin ketakutan. Keesokan harinya untuk mengalahkan Clay, Wallace menyewa pengamanan super ketat yang berisikan mantan pasukan khusus terbaik Amerika. Namun sebelum memulai aksinya, Wallace memberitahu kalau ada sebuah program yang selama ini dirahasiakan oleh negara. Bahkan dia juga baru tahu ketika dia menjadi direktur CIA. Dia bercerita program itu bernama The Beekeeper. Kata The Beekeeper berfungsi untuk menjaga kestabilan sistem yang telah dibangun oleh sebuah negara yang diibaratkan sebagai sarang lebah. Jika ada lebah yang mencoba merusak sistem, maka The Beekeeper lah mengembalikan situasi sebagaimana mestinya. Belum lagi pasukan The Beekeeper diberikan kewenangan untuk menilai mana yang mereka harus eksekusi dan mana yang mereka biarkan hidup. Wallace berkata walaupun mereka berjumlah puluhan orang, belum tentu bisa menang melawan Clay yang seorang diri. Di waktu yang bersamaan, Verona mendatangi lokasi pertempuran Clay semalam. Ada banyak hal yang menarik yang mereka temukan di lokasi itu. Salah satunya jasad dari The Beekeeper yang tidak diketahui identitasnya. Serta mereka juga mulai membaca kemana tujuan Clay sebenarnya. Dari sana mereka berdua dipanggil menghadap ke salah satu petinggi FBI. Verona kemudian memaparkan hasil investigasinya guys, di mana Clay dipercaya akan segera datang ke kantor pusat dari para penipu yang telah ia bakar kemarin. Clay berencana untuk membakar habis server utama mereka guys. Maka dari itu untuk menangkap Clay, Verona meminta FBI mengirimkan bantuan tim SWAT ke lokasi, di mana Clay saat ini sedang mampir ke markas The Beekeeper. Ternyata jari yang tadi dia potong bukanlah untuk ngupil guys, melainkan berfungsi sebagai akses masuk ke kantor itu. Di dalam markas itu terdapat berbagai macam senjata serta komputer khusus yang digunakan untuk mencari lokasi kantor pusat dari para penipu yang saat ini terletak di Boston. Singkat cerita, tempat yang Clay ingin hancurkan saat ini telah dikepung oleh pasukan gabungan dari FBI plus pasukan pengaman yang Wallace sewa. Setelah berdebat, mereka berbagi tugas. Tim SWAT berjaga di bawah, sedangkan pasukan Wallace berjaga di atas. Nah, di situasi seperti ini kalian mungkin berpikir Clay akan menyusup dari pintu belakang dan sebagainya. Tapi ternyata Clay langsung masuk dari pintu depan guys. Tiba-tiba dia menyusup di antara tim SWAT yang sedang berdiskusi tentang cara menangkap dirinya sendiri. Tak habis pikir bagaimana bisa satu orang mampu melumpuhkan 10 pasukan SWAT tanpa menggunakan senjata. Saat itu Clay berhasil masuk ke gedung itu. Sedangkan di lantai atas saat ini sedang terjadi perdebatan antara pegawai Derek dan pasukan Wallace, di mana sang manajer perusahaan Derek tak ingin berhenti beroperasi walaupun dalam keadaan genting. Maka dari itu tak lama kemudian Derek menelpon dan meminta agar pasukan yang mereka bayar membiarkan anak buahnya tetap bekerja. Begitu para pasukan Wallace keluar dari ruangan, tiba-tiba Clay sudah berada di dalam, menyusup di antara pekerja lainnya. Kehadiran Clay ini tak lama kemudian disadari oleh pasukan khusus itu. Dia ditembaki habis-habisan guys. Namun Clay langsung segera kabur untuk bersembunyi. Jumlah musuh yang terbilang banyak membuat Clay harus mencari cara untuk menghabisi mereka sekaligus. Di sini nih kita kembali diperlihatkan bahwa sekelas mantan pasukan khusus bukanlah tandingannya. Dengan Clay berhasil mengalahkan pimpinan pasukan pengaman yang Wallace kirim. Namun pasukan musuh masih tersisa cukup banyak. Maka dari itu Clay kembali memasang sebuah perangkap berupa tali baja di sekitar lift, lalu memancing mereka semua untuk masuk ke sana. Begitu musuh terpancing, mereka semua mencoba menembak Clay secara bersamaan. Namun lift tersebut ternyata telah dipasangi bom. Kini Verona dan para anggota FBI yang berada di lantai bawah benar-benar dibuat ketakutan guys dengan kejadian barusan. Sedangkan Clay langsung kembali masuk ke ruangan untuk mengajak sang manajer perusahaan. Clay ingin tahu siapa bos mereka sebenarnya. Awalnya si manajer tak bisa buka mulut guys, sampai ia tak tahan akan siksaan yang Clay lakukan. Lalu sang manajer ingin memberitahu siapa pimpinan perusahaan itu. Manajernya bilang sekali
sekalipun Clay tahu, dia jamin dirinya tidak akan berani menyerang Derek guys. Karena ternyata Derek juga bukan anak orang sembarangan. Saat bersamaan Verona memergoki Clay di lantai atas. Dia meminta untuk menyerahkan diri. Namun sebelum kabur, Clay berkata kalau orang-orang yang akan ia hukum tak akan bisa diadili melalui meja pengadilan. Maka dari itu ia harus menghancurkan mereka semua dengan tangannya sendiri guys. Dan kini satu-satunya cara untuk melindungi Derek hanyalah dengan bersembunyi di balik kekuasaan ibunya. Ternyata ibu Derek adalah Presiden Amerika Serikat guys. Wadaw, gimana tuh ya? Verona dan temannya juga telah menyadari kalau Derek adalah target selanjutnya. Maka dari itu ia memberitahu pimpinan FBI untuk berjaga-jaga guys, karena keluarga presiden sedang dalam bahaya. Tapi penyelidikan Verona tak sampai di sana aja. Dia juga berhasil mengungkap kebusukan perusahaan Derek yang keuntungannya selama ini digunakan ibu Derek untuk berkampanye. Tidak menutup kemungkinan presiden juga bisa ikut dihabisi oleh Clay guys, karena telah menikmati uang haram itu. Keesokan harinya kediaman presiden terlihat dipenuhi pasukan bersenjata. Mereka telah mengaktifasi kedatangan Clay. Menurut Wallace, pas pampres belum cukup untuk mengalahkannya. Maka dari itu ia juga menyewa seorang pembunuh bayaran bernama Lazarus. Dia cukup terkenal karena pernah membunuh salah satu The Beekeeper. Clay saat ini sedang menerobos masuk melalui jalur pembuangan saluran air. Begitu sampai di ujung terowongan, dia berhasil keluar tepat di bawah mobil yang sedang memberhentikan untuk pemeriksaan. Tapi tentu saja bagian bawah mobil juga tak luput dari perhatian petugas. Dan memang ternyata tujuan Clay bukan menyelinap ke bawah mobil, melainkan mengambil pakaian milik petugas yang berjaga-jaga. Idih, selon banget nih dia ya. Sebelum masuk ke dalam gedung utama, Clay diam-diam juga berhasil memasang beberapa bom di dalam rumah itu. Di dalam rumah itu kini sedang diadakan pesta untuk para konglomerat guys. Saat sedang asik ngobrol dengan para tamu, tiba-tiba Derek dipanggil ibunya untuk bertemu petinggi FBI untuk membahas terkait sumber dana ilegal yang selama ini ia masuk ke dalam perusahaannya. Derek terlihat panik guys, karena ternyata selama ini ibunya juga tidak mengetahui kalau anaknya telah menipu orang banyak. Clay sendiri tiba-tiba memancing semua orang untuk menyadari kehadirannya. Tentu saja mereka semua sangat kaget karena tak menyadari gedung telah disusupi. Clay mengarahkan semua orang untuk memburunya keluar ke dekat lapangan. Dia dengan sengaja mengumpulkan mereka sekaligus guys. Saat Lazarus sudah akan membunuh Clay, tiba-tiba sekali lagi Clay berhasil kabur dengan sangat mudah. Di sana ia menuju ke ruangan tempat Derek dan ibunya sedang bersembunyi. Tapi tentu saja tidak akan mudah karena jalur tersebut dipenuhi pasukan gabungan guys. Namun Clay dengan mudah menyapu bersih semua musuhnya. Seakan-akan jumlah musuh yang puluhan bukanlah sebuah masalah. Saat ini Derek sedang berdebat hebat dengan ibunya. Mereka berdua juga terlihat cukup panik setelah diberitahu kalau Clay sedang menuju ke ruangan mereka. Tapi sebagai seorang pimpinan yang jujur, ibu Derek bilang mereka harus bertanggung jawab akan semua perbuatannya, termasuk jika harus ditahan oleh para aparat hukum. Scene lalu berpindah lagi ke Clay yang kini telah berhasil mengalahkan para pasukan SWAT. Clay kembali harus berpapasan dengan Lazarus, petarung kedua yang cukup sengit nih guys. Mengingat Lazarus juga bukan orang sembarangan. Dia memiliki power yang cukup kuat hingga berhasil menusuk perut Clay. Tapi tentu saja si sang produser tidak membiarkan sang jagoan mati gitu aja guys. Dia selalu mampu menemukan cara untuk menghabisi musuhnya. Sebelum masuk ke ruangan tempat Derek bersembunyi, Clay sempat diadang oleh Wallace, yang kebetulan keduanya ternyata saling kenal di masa lalu. Dia berusaha menghentikan Clay guys. Namun Clay berkata hal ini bukan hanya tentang persoalan sistem yang hancur, tapi lebih ke personal, karena Derek telah membunuh orang yang berharga baginya. Sebelum pintunya didobrak, Derek yang emosi karena tadi dibela oleh ibunya memilih untuk membunuh sang petinggi FBI yang mencoba menahannya. Di saat bersamaan Clay berhasil masuk guys. Derek malah menjadikan ibunya sebagai tameng hidup. Emang bocah kampray nih guys. Tapi tentu saja dengan mudah Clay memodarkan Derek. Setelah berhasil memodarkan Derek, Clay langsung kabur dengan melompat keluar jendela. Sebenarnya Verona bisa saja melepaskan tembakan sejak awal tadi. Ya, dia sadar kalau Clay ini bisa mewujudkan keadilan bagi ibunya. Secara tidak langsung ia berterima kasih atas jasanya. Dari sana Clay kemudian langsung ke pinggir pantai guys, di mana dia telah menyimpan berbagai peralatan menyelam. Dan sejak saat itu Clay menghilang dari permukaan. Lalu cerita film ini pun selesai. Oke guys, sekian dulu arus cerita film The Beekeeper 2024. Semoga kalian mendapatkan pelajaran dari film ini. Jika kalian suka dengan film ini, silahkan like, share, subscribe, dan komen. Sampai jumpa lagi di arus cerita film selanjutnya. Salam brother, sister. Alhamdulillah guys, kelar. Gokil, udah lama gak bikin alur film sepanjang ini. Sampai minum berapa kali kita, capek banget mulutnya.
Ya tapi mau bagaimana lagi? Lah kan kita emang harus berjalan kontennya. Kita ini udah hijrah guys. Jadi ya tolong didukung gitu ya kan. Supaya kita bisa bikin kontennya tuh nggak ya gitu dia terus gitu kan. Jadi ya harus semangat lagi cari penonton yang istiqomah nonton film-film yang bukan ya gitu deh gitu kan. Makasih kalau yang masih suka nonton di channel ini. Mudah-mudahan banyak rezekinya, sehat selalu badannya, dan berkah selalu. Gitu ya guys ya. Makasih guys. Dadah bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.